Halo semuanya, kenalin aku Rifka selaku tutor sosiologi di materi. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas dan mengajak teman-teman berdiskusi terkait materi kebudayaan dan multikulturalisme. Nah, tentunya teman-teman udah gak asing lagi dong dengan istilah budaya, terus culture, dan hal-hal lainnya yang menyangkut kedua kata tersebut. Adapun pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 7 poin utama. Yang pertama, konsep dasar kebudayaan. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan. Yang ketiga, multikulturalisme. Keempat, pluralisme. Kelima, primordialisme. Keenam, tantangan mewujudkan masyarakat multikultural. Dan yang terakhir, upaya mewujudkan masyarakat multikultural. Nah, daripada penasaran, mending kita langsung cek materinya satu persatu dan kita kupas tuntas semuanya. Oke, sebelum kita memahami lebih jauh apa sih sebenarnya kebudayaan, multikulturalisme dan lain sebagainya, kita perlu paham dulu nih apa sih sebenarnya yang disebut budaya itu. Oke, secara sosiologis kita bisa menyebut budaya sebagai satu hasil interaksi masyarakat. Jadi budaya ini create atau diciptakan gitu. Kemudian dari hasil interaksi ini menghasilkan norma kebiasaan masyarakat. Terus umumnya norma berdampingan dengan nilai dan hal-hal lain yang berhubungan dengan norma dan nilai tersebut. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai budaya. Kemudian karena budaya merupakan hasil dari interaksi masyarakat, maka sifatnya turun-menurun. Katakanlah misalnya budaya untuk sopan ke orang yang lebih tua, itu kan sifatnya turun-menurun, bukan hanya di generasi terdahulu aja, bahkan sampai generasi kita sekarang gitu. Sampai generasi adik-adik kita, keponakan-keponakan kita, dan juga generasi-generasi yang saat ini berposisi sebagai anak-anak, seperti itu. Kemudian budaya ini pada umumnya nggak tertulis, teman-teman, nggak tertulis. Tapi walaupun nggak tertulis, budaya ini sifatnya tetap memaksa dalam arti posisinya kuat. Karena budaya ini memberikan pedoman, way of life gitu. Yang mana pedomannya ini berupa pedoman berperilaku. Tujuannya apa sih? Budaya ini tuh ada, budaya ini tercipta karena untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih bermartabat dan teratur. Coba bayangin teman-teman kalau misalkan gak ada budaya, terus akhirnya gak ada norma, gak ada nilai, gak ada aturan, kan jadinya chaos kan ya dunia ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk konsep kebudayaan. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur kebudayaan secara tuntas dan kita kupas satu persatu. Pertama ada bahasa. Bahasa adalah salah satu alat yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Bahasa itu meliputi bahasa daerah maupun bahasa nasional. Kemudian, sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah salah satu unsur budaya yang dimiliki oleh Indonesia sebagai bangsa maupun negara. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bahasa juga masuk pada unsur kebudayaan. Bahasa dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan secara lisan maupun tulisan. Dalam arti bahasa ini bukan berfungsi untuk ngobrol aja gitu. Bukan untuk berbicara satu sama lain, tapi juga bisa dalam bentuk tulisan. Misal buku, kemudian chat, dan lain sebagainya. Di Indonesia, masyarakat yang punya ras sama belum tentu memiliki bahasa yang sama juga. Makanya di sini bahasa masuk kepada unsur kebudayaan. Karena budaya ini di setiap tempat berbeda. Begitupun dengan bahasa. Meskipun bahasa persatuan kita bahasa Indonesia, tapi kita masih memiliki bahasa daerah dan juga acap kali dibatasi oleh ras yang berbeda. Yang kedua, ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di sini bermakna seputar alam dan sekitarnya. Kemudian berbicara kondisi geografis, flora dan fauna, waktu, hingga sifat dan tingkah laku manusia. Sistem pengetahuan ini bisa diperoleh dari pendidikan atau penyebaran informasi dalam masyarakat luas.
Terlebih pada saat ini kan ya teman-teman, jika kita bicara persebaran informasi, itu kita bisa melihatnya begitu masif via internet, sosial media, dan media-media lainnya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Poin ini bermaksud kelompok-kelompok yang dibentuk masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial meliputi sistem kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, dan lain sebagainya. Kemudian, sistem kemasyarakatan yang dimaksud di sini adalah sekelompok manusia atau masyarakat yang memiliki kesamaan satu sama lain dalam sistem kekerabatan. Yang keempat, ada peralatan hidup dan teknologi. Peralatan hidup dan teknologi mencakup hal-hal yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitasnya sehari-hari. Teknologi di sini juga bisa diartikan sebagai cara masyarakat untuk mengelola atau mengumpulkan bahan-bahan yang belum jadi untuk menjadi bahan yang bisa dipakai dan bermanfaat dalam kehidupan mereka. Peralatan itu mencakup alat-alat kerja, pakaian, tempat tinggal, senjata, hingga alat transportasi. Jadi kebudayaan itu bukan sekedar atau bukan berunsur hal-hal yang abstrak aja, melainkan juga hal-hal yang konkret seperti peralatan hidup yang meliputi benda-benda yang udah kita bahas tadi ya, seperti pakaian. Pakaian itu kan kelihatan ya teman-teman. Itu bisa masuk kepada unsur budaya juga. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup ini berkaitan dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh umat manusia atau sekelompok manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi atau segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa yang bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi bisa kita katakan sistem mata pencaharian hidup ini juga masuk ke unsur kebudayaan. Karena kayak yang kita bahas di awal tadi, budaya itu kan sifatnya turun-menurun ya. Terus kemudian cara kita untuk bertahan hidup itu pada akhirnya juga budaya gitu. Salah satunya dengan bekerja atau memiliki mata pencaharian. Selanjutnya ada sistem religi. Nah, sebagaimana namanya ini udah jelas banget ya teman-teman, mencakup kepercayaan, agama, sampai kepada ritual adat yang diyakini oleh masyarakat. Dalam artian lain, kita bisa melihat juga bahwa sistem religi ini merupakan sistem yang terpadu antara praktik agama dan keyakinan seseorang yang berkenaan dengan hal-hal sakral atau suci, yang tentunya tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Religi ini juga bisa berkaitan dengan nilai dan norma, pandangan hidup, upacara pernikahan, kematian, dan budaya masyarakat lainnya. Lalu yang terakhir ada kesenian. Nah, kenapa sih kesenian masuk pada unsur kebudayaan? Kita mesti tahu dulu nih, kesenian ini mencakup hasil kesenian yang diciptakan oleh masyarakat. Misal seni rupa, musik, hingga tari-tarian. Kesenian kan juga salah satu hasil karya manusia ya, yang memiliki nilai keindahan atau estetika. Kesenian juga merupakan wujud dari ekspresi jiwa manusia yang disajikan dalam bentuk seni. Jadi kesenian ini dibuat oleh manusia gitu dan bisa masuk kepada unsur kebudayaan. Nah, kita kan udah paham nih konsep sampai kepada unsur-unsur kebudayaan. Sekarang kita masuk pada salah satu kajian dari kebudayaan, yakni multikulturalisme. Nah, kan dari namanya aja kita udah paham nih bahwa ada kata kultur di sana. Kultur itu sinonim dari budaya. Berarti ketika kita bahas tentang kebudayaan, ini tidak akan terlepas dari multikulturalisme. Nah, sebenarnya apa sih makna dari multikulturalisme? Pertama, kita melihat dulu nih dari ciri-ciri masyarakat multikultural. Nah, dari namanya aja kita udah bisa lihat multi gitu. Berarti lebih dari satu, jamak gitu kan. Nah, pada dasarnya suatu masyarakat dikatakan multikultural ketika di dalamnya membentuk pola keanekaragaman atau keberagaman. Keberagamannya itu entah dari bentuk fisik, terus kemudian ras, suku, bangsa, agama, dan hal-hal lain yang menunjukkan bahwa masyarakat itu beragam gitu. Seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri masyarakatnya kan juga beragam banget ya teman-teman. Sukunya banyak, terus pulaunya terbentang luas, bahkan bahasa daerahnya pun banyak seperti itu.
Kemudian ketika kita membahas tentang multikulturalisme, kita juga mesti memahami bahwa multikulturalisme ini punya sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya bisa kita rasakan ketika kita memaknainya dengan bijak, dalam arti ya udah kita nganggap keragaman ini sebagai sesuatu yang indah gitu. Kita bisa saling merangkul, bukan malah saling memukul. Begitupun sebaliknya ketika kita menganggap bahwa keragaman itu negatif sebagai sesuatu yang jelek, maka ya pada akhirnya akan timbul perpecahan di mana-mana. Lalu, apakah multikulturalisme itu hanya bicara terkait masyarakat yang beragam atau bicara terkait keragaman? Tidak sesederhana itu, teman-teman. Jadi, setidaknya ada 5 poin yang perlu kita ingat untuk bisa memahami tentang multikulturalisme. Dalam masyarakat multikultural, pertama mesti ada pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. Kan kita nggak bisa pungkiri bahwa manusia tuh berbeda-beda gitu dan membentuk pola keragaman yang tinggi. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas atau budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. Jadi intinya pada poin kedua ini tidak ada perlakuan diskriminatif gitu. Baik kaum mayoritas maupun kaum minoritas sama-sama memiliki hak hidup yang sama dan juga memiliki hak-hak lain yang nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dari berbagai keanekaragaman dan perbedaan baik dari segi individu maupun kelompok. Nah, masih berkaitan dengan poin yang kedua tadi. Jadi dalam masyarakat multikultural itu juga mesti setara. Nggak ada nih yang lebih superior atau inferior gitu. Kan permasalahan tentang keragaman ini juga sebenarnya udah banyak banget ya teman-teman dari dulu gitu. Dari dulu udah banyak banget. Salah satunya fenomena Nazi gitu ya, dimana saat itu ras Arya merasa paling unggul dan merasa bahwa orang-orang Yahudi ini kaum inferior gitu, kaum rendah, sehingga ditumpaslah habis-habisan. Nah yang kayak gitulah yang nggak seharusnya terjadi gitu. Yang keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. Setiap manusia berhak untuk hidup, setiap manusia berhak untuk mendapat pekerjaan, mendapatkan pendidikan layak dan lain sebagainya gitu. Itu salah satu bentuk penghargaan hak asasi manusia. Yang kelima, unsur kebersamaan, kerjasama dan hidup berdampingan itu juga mesti ada dalam multikulturalisme. Kita mesti damai dalam perbedaan dan jangan sampai gontok-gontokan, apalagi jika itu permasalahan sepele. Perlu kita pahami juga bahwa multikulturalisme merupakan paradigma baru dalam upaya merajut kembali hubungan antar manusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh konfliktual. Secara sederhana, multikulturalisme dapat dipahami sebagai suatu konsep keanekaragaman budaya dan kompleksitas dalam masyarakat. Melalui multikulturalisme, masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan perdamaian, bukannya malah konflik atau menerapkan kekerasan dalam arus perubahan sosial. Meskipun berada dalam perbedaan sistem sosial, paradigma multikulturalisme diharapkan menjadi solusi konflik sosial yang terjadi saat ini. Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada bahasan terkait bentuk-bentuk multikulturalisme. Nah, jadi multikulturalisme ini dibagi dalam 5 bentuk teman-teman yang akan langsung aku bahas satu persatu. Pertama, ada multikulturalisme isolasi. Nah, multikulturalisme isolasi ini menggambarkan masyarakat yang hidup secara otonom. Nah, secara otonom ini dalam arti masyarakat ini tetap mempertahankan budayanya, tetap mempertahankan budaya mereka terpisah dari masyarakat lain pada umumnya, tapi mereka tetap juga menghargai dan juga menerima keragaman gitu. Jadi kelompok masyarakat ini ya punya hukum tertentu dalam masyarakatnya, tapi juga mengindahkan hukum yang ada dalam masyarakat lain. Kita katakanlah ada hukum adat gitu. Nah, hukum adat antara katakanlah suku A dengan suku B tentunya berbeda kan. Nah, kita katakan masyarakat isolasi ini si suku A gitu, masyarakat suku A. Nah, masyarakat suku A ini tetap mempertahankan nih hukum adat yang ada dalam sukunya, tapi mereka juga nggak menentang hukum yang ada dalam suku B.
gitu. Terus yang kedua, multikulturalisme akomodatif. Nah, multikulturalisme akomodatif ini menggambarkan masyarakat yang memiliki kultur dominan yang menjadikan penyesuaian-penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Nah, masyarakat multikultural akomodatif ini merumuskan dan menetapkan undang-undang. Selain undang-undang, mereka juga menetapkan hukum dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural. Kemudian, walaupun mereka menetapkan undang-undang, merumuskan undang-undang, tapi mereka tetap memberi kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan atau mempertahankan kebudayaan mereka. Sebaliknya, kaum minoritas pun tidak menentang kultur dominan. Jadi pada intinya dalam masyarakat multikulturalisme akomodatif ini ada kaum mayoritas dan kaum minoritas, tapi mereka hidup berdampingan gitu. Dalam arti ya kaum mayoritas punya hukumnya sendiri, terus kemudian kaum minoritas pun yang nggak merasa terpinggirkan gitu dan tidak menentang kaum mayoritas. Ini bisa kita lihat di Indonesia ya gitu. Indonesia kan mayoritas masyarakatnya beragama muslim gitu. Mayoritas rakyatnya beragama muslim yang memiliki hukum untuk memakan makanan halal gitu. Tapi kaum minoritas juga nggak merasa terpinggirkan dengan hal itu, dan orang kita katakanlah kaum mayoritas yang makan makanan halal ini juga nggak menentang mereka kaum minoritas gitu yang tidak menerapkan hukum tersebut, seperti itu. Kemudian ada multikulturalisme otonomi. Nah, multikulturalisme otonomi ini sebuah kondisi di mana masyarakat berusaha mewujudkan equality atau kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Nah, kemudian multikulturalisme otonomi ini berprinsip pokok yakni mempertahankan cara hidup masing-masing yang memiliki hak-hak sama dengan kelompok dominan. Mereka juga menentang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. Jadi kebalikan dari multikulturalisme akomodasi tadi yang mana hukum-hukum dari kaum mayoritas itu tetap berlaku, tapi kaum minoritas ini menerima dan tidak dipinggirkan. Sedangkan kalau dalam multikulturalisme otonomi ini ya udah pengennya semua benar-benar sejajar gitu, semua setara. Jangan mentang-mentang mayoritas tapi hukumnya diterapkan gitu. Begitupun yang minoritas juga bukan berarti harus menentang gitu. Bahkan penentangan terhadap kaum mayoritas ini sendiri bisa datang dari kaum mayoritas itu sendiri juga, karena memang di sini menuntut kesetaraan. Yang keempat, ada multikulturalisme kritikal atau interaktif. Nah, jenis multikulturalisme ini terjadi pada masyarakat yang plural atau beragam. Nah, di kelompok-kelompok masyarakat plural ini sebenarnya tidak terlalu menuntut kehidupan otonom, tapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang menegaskan perspektif-perspektif distintif mereka. Kelompok dominan dalam hal ini tentunya menolak, bahkan berusaha secara paksa menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas. Nah, multikulturalisme kritikal interaktif ini pada poinnya kaum mayoritas ini ingin mempertahankan hukumnya gitu, tapi dengan mengorbankan kaum minoritas gitu. Beda halnya dengan akomodasi tadi ya, antara mayoritas dan minoritas masih berdampingan. Kalau tadi di yang sebelum-sebelumnya juga kita membahas bahwa minoritas ini nggak ditindas gitu, nggak terpinggirkan. Sedangkan dalam multikulturalisme kritikal atau interaktif ini, justru masyarakat yang minoritas dalam tanda kutip malah dipinggirkan atau dikorbankan gitu untuk menerapkan hukum-hukum dari kaum mayoritas. Dan yang kelima atau yang terakhir ada multikulturalisme kosmopolitan. Multikulturalisme ini berusaha menghapus segala macam batas-batas kultural untuk menciptakan masyarakat yang setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Jadi kalau 4 multikulturalisme sebelumnya kan masih menitik beratkan pada budaya ya. Sedangkan kalau kosmopolitan ini benar-benar pengen nyingkirin budaya yang ada gitu. Bisa juga sebaliknya, yakni tiap individu bebas dengan kehidupan lintas kultural atau mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Jadi dari budaya yang ada, masyarakat ini bebas nih untuk menerapkan budaya yang lain
atau kebudayaan yang lain, dan bahkan menciptakan kehidupan kulturalnya masing-masing. Jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebih untuk pembahasan mengenai bentuk-bentuk multikulturalisme. Bisa kita sedikit review kembali. Pertama ada multikulturalisme isolasi, kedua multikulturalisme akomodatif, ketiga multikulturalisme otonomi, keempat multikulturalisme kritikal atau interaktif, dan yang kelima multikulturalisme kosmopolitan. Nah, kan dari tadi kita ngebahas ini ya, keragaman, kebudayaan, multikulturalisme. Nah, tapi apakah keragaman itu tercipta semata-mata langsung muncul gitu? Nah, jadi di sini kita akan membahas faktor penyebab terjadinya masyarakat multikultural. Nah, di sini kita pakai konteks yang ada di Indonesia dulu, teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri kan sebagaimana yang kita tahu bahwa sejarah kita tuh panjang gitu ya. Terus kemudian menurut sejarah, masyarakat Indonesia ini relatif berasal dari nenek moyang yang sama, tapi karena keadaan geografis yang berbeda, akhirnya masyarakat Indonesia bersifat majemuk. Jadi karena kondisi geografis inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa di Indonesia tuh masyarakatnya multikultural gitu. Nah, jadi kalau dari kondisi geografis kita bisa melihatnya dari 3 aspek. Pertama, bentuk wilayah yang berupa kepulauan. Nah, Indonesia kan terbentang luas banget ya teman-teman, dari Sabang sampai Merauke gitu. Yang mana dari luasnya pulau itu, dari wilayah yang berbentuk kepulauan, menciptakan interaksi-interaksi gitu. Entah itu perdagangan, pernikahan, dan interaksi lainnya yang menjadikan masyarakat tuh kian beragam. Yang kedua, letak wilayah yang strategis. Strategisnya gimana tuh Kak? Nah, strategisnya ini ada di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, dan 2 samudra yakni Hindia dan Pasifik gitu. Nah, karena letaknya strategis maka dekat nih dengan perbatasan negara-negara yang lain gitu. Bahkan kita diapit oleh benua Australia kan gitu, yang notabene udah ada di negara Australia, udah ada di negara lain. Yang ketiga, variasi iklim serta jenis kesuburan tanah dari berbagai tempat gitu. Karena variasi iklim yang berbeda menjadikan masyarakat kita juga multikultural gitu. Jadi beragam, ada masyarakat yang hidup di iklim panas, terus ada yang cenderung dingin. Itu juga dapat menciptakan multikulturalisme, bisa menciptakan keragaman di mana satu sama lain punya kondisi iklim yang berbeda, lalu berinteraksi, bahkan menikah gitu. Nah, sehingga jadinya jenis makanannya, terus kemudian jenis mata pencahariannya juga berbeda, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita bisa menengok juga bahwa keragaman ini dapat mengakibatkan konflik. Nah, realitas keanekaragaman Indonesia memang memiliki potensi besar untuk menimbulkan konflik sosial, terutama yang berbau sara, yakni suku, agama, ras, antar golongan, dan hal-hal lain, bisa adat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Kemudian kita perlu memahami juga bahwa dalam keragaman ini juga perlu ada kemampuan untuk mengelolanya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perpecahan yang mengganggu kesatuan bangsa. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia seperti yang kakak sebutkan tadi umumnya terjadi karena etnis, agama, ras, dan adat. Seperti halnya yang terjadi di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua, dan lain sebagainya. Di sini kita akan bahas satu kasus yang ada di Kalimantan Barat. Jadi di Kalimantan Barat ini ada kesenjangan perlakuan antara aparat birokrasi dan hukum terhadap suku asli Dayak dan suku Madura yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Akhirnya, perasaan ini meledak dalam bentuk konflik horizontal. Nah, konflik horizontal ini maksudnya tuh konflik antar suku gitu. Kan kita mungkin udah belajar ya di diferensiasi sosial bahwa suku itu masuknya ke diferensiasi gitu. Sesuatu yang horizontal, nggak bertingkat. Ya, kita katakan di sini kan kasusnya antara suku Dayak sama suku Madura, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah gitu. Kedudukannya sama-sama suku. Kemudian dari kasus ini kita melihat bahwa masyarakat Dayak ini termarginalisasi atau semakin terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Kemudian
penegakan hukum terhadap salah satu kelompok tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kalau teman-teman pernah mendalami atau mungkin pernah dengar, pernah nonton, ada kejadian di mana suku Madura ini mendatangi Kalimantan Barat. Pada akhirnya mereka sukses, terus juga memiliki tanah, tapi dari sana timbul nih sengketa-sengketa gitu kan. Masyarakat Dayak juga merasa bahwa oh ini sesuatu yang nggak adil nih gitu kan. Kita yang asli di sini kok malah tidak kehidupannya tidak sebaik masyarakat pendatang gitu. Sebenarnya hal yang kayak gitu bisa diantisipasi ketika satu sama lain ada komunikasi nih kan. Tapi ini diperparah dengan tindakan aparat dan hukum yang bahasanya tuh nggak adil gitu teman-teman. Jadi keanekaragaman juga dapat menimbulkan konflik, tapi bisa kita kelola juga dengan baik teman-teman. Yang penting kuncinya transparansi satu sama lain, diskusi, terus adakan forum kan ya di kampung-kampung lah gitu. Misal tiap malam minggu nih kumpul kita banyak diskusi. Kalau kata anak sekarang mah kita deep talk gitu ya, kita diskusi secara mendalam gitu kan. Kalau anak sekarang deep talk sampai malam gitu kan ya gitu. Jadi satu sama lain bisa saling tahu, nggak saling berprasangka buruk, dan ya nggak seuzon gitu. Akhirnya konflik pun bisa dibuang jauh-jauh. Oke, usai sudah pembahasan terkait multikulturalisme. Nah, ketika kita membahas kebudayaan, bukan hanya multikulturalisme ternyata teman-teman. Ada juga yang kita sebut pluralisme dan primordialisme. Sebenarnya apa sih kah perbedaan antara ketiganya nih, multikulturalisme, pluralisme, primordialisme? Itu tuh pengertiannya apa aja sih gitu. Nah, multikulturalisme tadi kan kita udah coba pahamin sama-sama gitu ya. Kita udah bahas secara komprehensif, secara menyeluruh. Sekarang kita pertama ngupas pluralisme sebelum ke primordialisme. Nah, pluralisme ini menggambarkan kondisi di mana kelompok minoritas dalam masyarakat lebih besar mempertahankan identitasnya karena nilai dan praktiknya diterima oleh budaya dominan jika itu konsisten dengan nilai dan norma masyarakat besarnya. Jadi intinya kalau secara sederhana, pluralisme ini menggambarkan kelompok minoritas yang diterima oleh mayoritas, sehingga fokusnya adalah pada kelompok dengan identitas sama gitu. Jadi selama kelompok minoritas ini nggak menyimpang, terus kemudian tidak mengganggu ketertiban, maka akan diterima dengan mayoritas gitu, diterima oleh mayoritas. Dan mayoritas di sini juga bertindak sebagai kelompok yang bijaksana gitu. Jadi satu sama lain nggak chaos. Kemudian masuk kepada pembahasan terkait primordialisme. Primordialisme diartikan sebagai satu pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh kepada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu atau yang udah dibawa sejak lahir. Apa sih contohnya kak? Contohnya seperti suku, bangsa, ras, agama, ataupun asal-usul kedaerahan. Yang mana dalam kelompoknya itu pada akhirnya meluas dan berkembang gitu. Kayak pertama nih si A nganut agama apa gitu, terus nikah sama si B nganut agama apa, terus akhirnya melahirkan anak yang tentunya beragama sama dan mempertahankan keyakinannya dalam agama tersebut. Begitupun juga dalam konteks suku. Primordialisme ini merupakan sesuatu yang melekat sebagai identitas suatu golongan gitu atau pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial dalam konteks primordialisme ini memang merupakan faktor yang penting. Kenapa sih penting kak? Karena bisa memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang bersangkutan ketika ada ancaman dari luar kelompok. Namun dibalik solidaritas yang tinggi karena primordialisme ini terdapat juga potensi untuk membangkitkan prasangka dan permusuhan terhadap kelompok atau golongan yang berada di luar kelompok atau golongannya. Nah, tentunya ketika kita memandang primordialisme ini, kita bisa melihatnya dari dua kacamata, yakni kacamata positif dan kacamata negatif. Kacamata positifnya karena sedari awal nih kita meyakini sebuah suku, kita yakin bahwa kita dari suku ini, maka ya kita akan memiliki rasa kecintaan gitu terhadap suku kita, lalu kita merasa bangga, bahkan kita melestarikannya nih, entah dalam misalnya teman-teman punya keahlian dalam bermusik,
teman-teman nyiptain musik yang berdasarkan dari suku teman-teman gitu, dari bahasanya gitu kan. Sekarang kita denger banyak banget nih ya di Spotify, di Joox, di YouTube gitu ya. Banyak banget nih lagu-lagu dari timur, lagu-lagu Jawa gitu yang ngetren gitu kan. Yang mungkin kalau dulu cuma bisa didengarkan oleh suku tertentu aja gitu, cuma di TV lokal. Sekarang kita bisa dengarkan di mana-mana gitu. Itu menjadi bentuk satu kebanggaan gitu, bangga terhadap sukunya, sehingga menciptakan lagu gitu. Kayak bahasanya tuh mempromosikan sukunya dalam bentuk lagu yang enak didengar gitu. Tapi akan menjadi negatif ketika rasa bangga ini dibarengi dengan rasa kebencian gitu. Dalam arti menganggap bahwa suku ini mah lebih rendah gitu. Suku ini mah kedudukannya nggak tinggi atau inferior gitu. Atau ya jelek lah gitu. Nah sebenarnya hal yang kayak gitu kurang baik ya teman-teman gitu. Jadi bukan boleh lagi, tapi bisa dikatakan harus gitu, kita bangga terhadap suku kita, terhadap identitas kita, tapi jangan sampai menjatuhkan identitas orang lain atau identitas yang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman, ketika kita memahami multikulturalisme, primordialisme, ataupun pluralisme, ketiga dari pembahasan ini pada intinya bermuara pada satu poin, yakni ketepatan dalam memaknainya. Jangan sampai salah tafsir gitu. Keragaman ini jangan kita anggap sebagai sebuah musibah, melainkan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas terkait tantangan dalam mewujudkan masyarakat multikultural dan juga apa upaya yang bisa kita lakukan dalam menciptakan masyarakat multikultural. Lanjut. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk pada tantangan mewujudkan masyarakat multikulturalisme. Nah, tantangannya apa aja sih, Kak? Tentu tantangan utamanya ialah keragaman gitu kan. Keragaman ini dapat memicu pertentangan atau perselisihan sebagaimana yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya. Kemudian tantangan dalam mewujudkan masyarakat multikultural ini bisa kita katakan terejawantahkan dalam bentuk konflik sosial. Konflik ini merupakan proses sosial yang disosiatif atau proses yang memecah belah gitu. Konflik akan terjadi apabila golongan-golongan atau unsur-unsur yang berbeda yang ada dalam masyarakat tidak berhasil mencapai konsensus atau kesepakatan mengenai nilai-nilai sosial yang bersifat dasar dan tidak dapat mengatasi perbedaan-perbedaan gitu. Jadi intinya sih lagi-lagi balik kepada sikap dalam menyikapi perbedaan atau keragaman tersebut. Sebenarnya ketika kita berbicara konflik itu merupakan satu hal yang sifatnya alamiah gitu teman-teman, dalam arti nggak bisa dilepaskan dalam diri manusia. Bahkan konflik ini juga bisa menyasar pada diri sendiri, konflik batin nih. Jadi konflik itu nggak harus kita konstruksikan atau kita bayangkan sebagai sesuatu di mana kondisi gontok-gontokan atau gelut lah, kalau kata anak sekarang mah gelut gitu ya, antara si A sama si B nih tonjok-tonjokan, itu baru disebut konflik. Enggak, ketika kita dihadapkan pada kebingungan, ketidakpastian atau sebuah pilihan, itu juga konflik batin. Ya sesederhana kita mau milih pengen beli boba atau mau beli nasi padang gitu, itu masuk konflik juga gitu teman-teman, konflik batin gitu. Karena kan kita sama-sama butuh duit gitu ya. Karena sama-sama butuh duit, kira-kira enaknya boba apa nasi padang gitu ya. Kalau beli dua-duanya ntar uangnya nggak cukup segala macam. Nah itu juga masuk kepada konflik itu, konflik diri sendiri, konflik batin seperti itu. Cuma konflik di sini juga akan menjadi negatif ketika memang disebabkannya oleh tadi proses disosiatif atau kondisi di mana masyarakat tidak menyikapi keragaman secara bijak. Oke teman-teman, kita udah begitu panjang lebar nih memahami aspek-aspek dalam kebudayaan, mulai dari multikulturalisme, pluralisme, sampai kepada primordialisme, dan bahkan kita sudah sama-sama mendalami tantangan mewujudkan masyarakat multikultural. Sekarang kita mesti paham juga nih, apa sih upaya yang mesti dilakukan untuk mewujudkan masyarakat multikultural. Nah, dalam mewujudkan multikulturalisme, terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan.
yang meliputi pertama, mengembangkan sikap toleran. Nah, sikap toleran ini bisa diartikan sebagai sikap saling pengertian dalam menghadapi segala perbedaan atau tenggang rasa, entah itu dalam menyikapi nilai norma, agama, kebudayaan, ras, suku bangsa, maupun adat istiadat, yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya integrasi dalam masyarakat. Yang kedua, meninggalkan sikap primordialisme. Seperti yang dibahas sebelumnya, primordialisme ini merupakan hal yang bisa dikatakan positif ketika tidak menyudutkan pihak lain atau tidak merendahkan pihak lain. Tapi meninggalkan sikap primordialisme ini, yang ditinggalkan itu maksudnya ialah ketika primordialisme ini sudah cenderung kepada fanatisme kesukuan atau yang disebut etnosentrisme dan mengarah pada sikap ekstrim. Yang ketiga, mengembangkan sikap nasionalisme. Tentu ya, nasionalisme ini menjadi hal yang sangat penting teman-teman ketika kita cinta tanah air, terus kemudian punya rasa bangga terhadap tanah air kita sendiri, maka ini akan menjadi satu poin yang luar biasa gitu, yang dapat menciptakan multikulturalisme. Karena kita udah mengesampingkan segenap perbedaan yang selama ini menjadi perdebatan. Yang keempat, menyelesaikan konflik secara akomodatif. Nah, agar konflik yang terjadi di masyarakat gak berakhir dengan kekerasan atau bahkan menimbulkan kerusakan dan korban jiwa, maka sebisa mungkin kita harus akomodatif nih, dan harus banyak pertimbangan juga dalam menyelesaikan konflik yang ada. Contoh dengan melakukan perundingan-perundingan, diskusi, ataupun yang ngobrol-ngobrol santai, semacam ngobrol santai di warung kopi. Kan kita jadi saling tahu bagaimana perasaan kita, bagaimana pandangan kita, jadinya nggak seuzon. Yang kelima, menegakkan fungsi hukum. Hukum sebenarnya diciptakan untuk membatasi perilaku masyarakat. Pembatasan ini tentu tanpa memandang perbedaan latar belakang budaya dan kesukuan. Hukum ini merupakan peraturan yang formal, yang disusun melalui proses pertimbangan semua aspek kehidupan, dan bersumber dari hukum-hukum yang ada di wilayah masing-masing seperti adat istiadat dan konvensi yang ada sebelumnya. Jadi penting banget keberadaan hukum ini sebagai alat pembatas perilaku, sekaligus juga posisinya harus bisa adil. Dalam arti hukum ini tidak tajam ke bawah lalu tumbul ke atas, tapi semuanya setara di mata hukum. Yang terakhir, mengembangkan kesadaran peranan. Dengan adanya kesadaran akan peranan yang harus dilaksanakan, maka nggak akan terjadi nih permusuhan, nggak ada yang saling memusuhi karena bertikai akibat masalah kedudukan. Semuanya udah sadar dengan perannya masing-masing. Semua punya peran, semua punya tugas dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan. Baik teman-teman, usai sudah pembahasan mengenai kebudayaan dan multikulturalisme. Semoga setelah mempelajari ini semua, kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka terhadap keadaan, terutama berkaitan dengan keanekaragaman, keberagaman atau keragaman, dan ilmu yang kita diskusikan atau pelajari pada kesempatan kali ini bisa terus melekat dalam ingatan serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Rifka, tutor sosiologi 5 materi, pamit undur diri. Semoga kita bisa bersua atau berjumpa dalam lain kesempatan dengan diskusi yang lebih mantap dan luar biasa lagi. Terima kasih. Salam sejahtera, salam sehat semua.